Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin Allahumma amin. Perkenalkan, nama saya Gracia Devi Hutami dari pimpinan cabang BKMM DMI Kecamatan Benjeng. Dalam program dakwah digital Kisah Safari Hikmah Ramadan Membangun Akhlak dan Hikmah, alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan tausiah hikmah tadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Ramadan disebutkan satu kali di dalam Al-Quran, hanya satu kali, dan itu disandingkan dengan Al-Quran, bukan dengan puasa. Kita tahu bahwa ketika kita mendengar, oh, habis ini bulan Ramadan, waktunya puasa. Tapi di dalam Al-Quran, Ramadan tidak disandingkan langsung dengan puasa, tapi dengan Al-Quran. Ada apa ini? Apa maksud Allah menyandingkan kata Ramadan dengan Al-Quran? Dan hanya ada satu saja, satu bagian saja di dalam Al-Quran. Hanya satu ayat di dalam Al-Quran. Jawabannya tidak lain dan tidak bukan ada di Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumusy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra walitukmilul 'iddah walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Setelahnya barulah penjelasan-penjelasan bagaimana Ramadan dengan puasa. Tapi yang pertama kali disandingkan Ramadan dengan Al-Quran, karena di dalamnya di saat itulah Al-Quran turun. Ini menunjukkan kedekatan, kerekatan antara bulan Ramadan dengan Al-Quran. Bagaimana kita mendekatkan diri dengan Al-Quran di saat bulan Ramadan. Biasanya kita memperbanyak membaca Al-Quran, melakukan tadarus Al-Quran di masjid-masjid bersama teman-teman, kawan-kawan kita, satu desa gitu, berkumpul jadi satu di masjid, kita bertadarus bersama. Hal yang baik, Masya Allah. Tapi ada hal yang kita lupakan. Kita seringkali mempunyai target untuk menghatamkan satu bulan 10 juz, satu bulan 10 kali khatam, atau satu bulan 1, 2, 3 kali khatam. Dengan kita
membaca Al-Quran dengan bacaan yang cepat, tidak masalah. Bacaan dengan al-hadar juga boleh. Tapi ada yang kita lupakan, yang sering kita lupakan. Mari kita memuhasabah diri kita, bagaimana tadarus kita selama ini. Sebelum menjawab, apa sih yang sering kita lupakan saat bertadarus di bulan Ramadan? Coba kita ingat kembali, apa sih hikmah-hikmah bertadarus di bulan Ramadan? Bagaimana bisa Al-Quran itu menuntut balik ke kita? Padahal kita udah berusaha membacanya, berjus-jus, bahkan khatam berkali-kali di saat bulan Ramadan. Kita muhasabah diri kita. Selama ini ketika kita membaca Al-Quran, apakah kita hanya sekedar membaca saja? Bacaan kita itu hanya sampai di tenggorokan saja, tidak sampai ke hati? Apakah saat kita membaca kita hanya mengejar target dan target? Apakah kita saat membaca Al-Quran tahu maknanya, tahu isinya, tahu apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran di situ? Atau jangan-jangan Al-Quran akan menuntut balik ke kita karena selama ini kita hanya membaca tanpa mengamalkannya. Bagaimana kita bisa mengamalkannya? Lawang kita nggak ngerti apa maksudnya. Bagaimana kita bisa mengamalkannya? Sedangkan kita hanya membaca tafsirnya saja, kadang kita nggak paham. Gimana kita bisa mengamalkannya jika kurangnya kita ilmu, kurangnya kita menghadiri majelis-majelis ilmu, kurangnya kita menimba ilmu. Kita hanya fokus dengan, iya, satu huruf bisa mendapatkan 3 pahala. Tapi goal kita ketika di bulan Ramadan bukan cuma ketakwaan. Goal kita di bulan Ramadan adalah ampunannya Allah. Bedanya Ghafur dan Afwan, bedanya duanya sama-sama ampunan artinya. Tapi bedanya Ghafur sama Afwan adalah kalau Ghafur Allah akan mengampuni, tapi catatannya masih ada. Catatan itu masih ada. Catatan kesalahan kita masih akan terbawa sampai akhir nanti. Tapi jika Afwan, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa wa'fu anna, itu Allah mengampuni sekaligus menghapuskan, benar-benar mendelete, menghapuskan, tidak ada catatan sama sekali. Goal kita di bulan Ramadan adalah mendapatkan ampunannya Allah. Jangan sampai kita rugi ketika kita selesai di bulan Ramadan, kita masih ada dosa. Kita kepengennya fitrah kan, Idul Fitri, seperti kita terlahir kembali. Tujuan kita itu, kita berdekat-dekatan dengan Al-Quran, kepengennya mendapat syafaat dari Al-Quran, mendapatkan pertolongan dari Al-Quran, mendapatkan ampunannya Allah. Tapi seringkali kita lupa, wah, euforia. Oh, Ramadan, bertadarus, ya seru, bagus, baik, Masya Allah. Baca Quran bersama teman-teman, kawan-kawan. Target berapa juz, target berapa kali khatam, tapi kita lupa. Kita tidak mentadaburinya. Kita tidak berusaha mencari ilmunya, memahami tafsirnya, dan yang penting mengamalkannya. Jangan sampai kita hanya mengejar target bacaan. Jangan sampai hikmah tadarus Al-Quran di bulan Ramadan kita hanya sampai dengan yang tadi saya sebutkan, mendapat lipatan pahala, ketenangan hati, silaturahmi ukhuwah semakin erat. Jangan sampai itu saja. Tapi tujuan kita untuk mendapatkan ampunannya Allah, mendapatkan syafaat pertolongan dari Al-Quran,
itu juga kita dapatkan. Jangan sampai kita justru akan ditutup balik oleh Al-Quran. Mari kita tambah, kita tingkatkan berdekat-dekatannya kita dengan Al-Quran. Jangan hanya membaca, sekedar membaca. Demikian kisah Safari Hikmah. Semoga bisa menjadi pengingat bagi kita dan menjadikan Ramadan kita semakin lebih baik. Fastabiqul khairat, albiru man ittaqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.